Harimau dengan si kancil yang bijak. Pada suatu hari, seekor tikus sedang keasikan bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling-keliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun, karena keasikannya bermain, ia tidak sadar bahwa ia sudah berjalan sangat jauh dari rumahnya. Akhirnya tikus menyadari, ia bermain sudah terlalu jauh dari rumahnya. Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, karena terlalu jauh jalannya, dia sudah terlalu jauh masuk ke hutan dan akhirnya tersesat. Ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan pulang, tetapi malah kesasar di sarang harimau yang tertidur lelap. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang tertidur terlelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Namun, karena ketakutan dan paniknya si tikus, ia malah lari dan naik ke atas hidungnya si harimau. Harimau terbangun dan sangat marah karena waktu istirahatnya diganggu oleh si tikus. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus dan mencengkramnya dengan kuku yang panjang dan tajam tersebut. Pada saat bersamaan, kancil sedang minum di tepi sungai yang tidak jauh dari tempat si tikus. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. "Tolong!" kata si kancil. Ia langsung mencari di mana asal suara tersebut. Kancil mencari dan ia sangat terkejut. Ia melihat seekor tikus yang akan siap dimangsa oleh seekor harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa takut karena melihat harimau yang besar. Namun, hatinya ingin membantu si tikus. Dan pada akhirnya, kancil pun memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampiri tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat kancil yang datang. Ia berharap bahwa kancil dapat menolong dia dari si harimau tersebut. Kancil datang dengan gaya yang sangat bijak. Namun, ia pura-pura tidak tahu apa yang terjadi terhadap mereka berdua. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. "Hei, sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain tuh. Apa boleh aku ikut bersama kalian?" tanya si kancil. Melihat kancil, harimau sangat terkejut. "Hah, berani kali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sedang lapar," kata si harimau dengan sangat tegas. "Ha, kenapa aku harus takut kepadamu, harimau? Aku takut padamu. Ha, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini karena aku adalah raja di hutan ini," jawab si kancil. "Hah?" Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si kancil. Namun ia penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan dengan penasehatku," jawab si kancil lagi. "Penasehat? Hah? Di mana aku bisa menemukan penasehatmu itu?" tanya penasaran oleh si harimau. "Hei harimau, kau pura-pura lupa ya siapa penasehatku? Yang sekarang kau cengkram, dia itu adalah penasehat kepercayaanku. Di sini dia sangat disegani dan dihormatin. Dan jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, maka kau harimau tidak akan kumaafkan," jawab si kancil dengan sangat tegas. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini. Jadi memang ia tidak tahu tentang semua hal di hutan ini dan salah satunya siapa raja di hutan ini. "Hei tikus, apa benar yang dikatakan si kancil? Dia raja di hutan ini?" tanya harimau kepada tikus. Lalu tikus menyadari bahwa si kancil telah berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat oleh si kancil. "Ya, benar. Kancil adalah raja di hutan ini. Dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja di hutan ini.
Di hutan ini kancil sangat dihormatin dan ditakutin. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung kepada hewan-hewan lainnya di sini, jawab si tikus. Mendengar jawaban dari tikus, harimau mulai merasa takut. Namun, harimau tidak menunjukkan rasa takutnya kepada kancil dan tikus tersebut, karena harimau itu gengsi. Harimau seharusnya yang ditakutin oleh semua makhluk atau semua hewan di hutan tersebut. Hahaha, aku tak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya jika apa yang kalian katakan tersebut benar? Tanya harimau. Kancil pun merasa bingung. Bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya? Namun, kancil yang dikenal ada kecerdikannya. Dia memanfaatkan kecerdikannya tersebut untuk berpikir. Ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau, meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya denganku, harimau? Bukti? Baiklah. Beberapa hari yang lalu, aku telah mengalahkan harimau yang lebih besar darimu. Harimau tersebut sangat bersikap kurang ajar terhadapku. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Aku lakukan itu supaya untuk memperingati bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar terhadapku. Jika kau mau buktinya, aku akan menunjukkannya langsung. Namun, setelah aku menunjukkannya, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan. Namun, ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya kepada mereka. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makan siangku, jawab si harimau. Mendengar gertakan si harimau, tikus langsung ketakutan. Namun, ia percaya bahwa kecerdikan si kancil akan menolong mereka, akan membuat mereka menang dari si harimau. Kancil langsung membawa harimau ke tepi sungai di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun, karena pemantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu menjadi berkilau seperti cermin. Kita akan membuktikan, harimau, dan kita sudah sampai di sumur yang aku maksud tersebut. Sekarang, kau bisa membuktikannya sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur tersebut. Karena ketakutannya, ia mengintip saja. Tetapi ia sangat terkejut ketika membukakan matanya dan melihat kepala harimau itu memang benar ada. Ternyata apa yang dikatakan kancil itu benar, bahwa dia adalah raja hutan. Karena ketakutannya, harimau langsung lari dengan cepat dan menghiraukan si kancil dan si tikus. Melihat harimau begitu cepat berlari, kancil dan tikus tertawa dengan sangat puas karena mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada apa-apa selain air yang bening, selain air yang jernih. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadari bahwa kepala harimau tersebut yang ada di sumur adalah bayangan harimau tersebut. Lagi-lagi kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan tikus dan temannya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.